Ya, kita lanjutkan ya. Yang keempat adalah puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi. Puasa dan Al-Qur'an, keduanya akan memberi syafaat kelak di hari kiamat. Puasa dan Al-Qur'an keduanya akan memberi syafaat kelak di hari kiamat. Ya, sebagaimana kita ketahui ketika seseorang meninggal, bahkan sebelum menghadapi kehidupan hari akhirat kelak, ketika seseorang meninggal, tidak ada yang bisa menempaninya ketika sudah berada di alam kubur, alam barzah, kecuali adalah amal solehnya. Jadi amal solehnya akan bersaksi dan akan menyelamatkan dia selama di alam barzah. Begitupun pula ketika dia masuk ke alam akhirat, ya, amalan-amalan baik yang dikerjakan oleh hamba itu pasti akan menjadi syafaat, pemberi syafaat kelak di hari kiamat, ya. Jadi jangan pernah menyepelekan setiap amalan yang baik meskipun hanya kecil atau sedikit atau remeh. Yang sering kita ingatkan, jangan, dalam sebuah hadis Rasul mengatakan jangan pernah meremehkan suatu amalan meskipun ia terlihat remeh. Wa kam min kabirin tusaghiruhu an-niyah. Betapa banyak amalan-amalan yang besar itu bisa bernilai kecil, sedikit di sisi Allah karena niat yang salah. Begitupun pula wa kam min saghirin tukabbiruhun niyah. Dan betapa banyak amalan-amalan yang kecil yang dianggap remeh oleh manusia, tapi justru itu menjadi besar dan sangat agung di sisi Allah karena niat tadi. Jadi semuanya itu tergantung dengan niat. Maka hadis yang antum hafalkan, innamal a'malu binniyat, itu bukan perkara yang sepele. Itu banyak sekali hikmah yang sangat amat besar. Ya, jadi perlu diperhatikan masalah amalan ini. Kemudian yang kelima, poin selanjutnya. Di antara keutamaan puasa adalah orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Ya. Orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Sebagaimana yang pernah kita pelajari kemarin di poin 2, ketika Allah menyandarkan puasa kepada dirinya sendiri, dan bahkan Allah mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi, yang mana menunjukkan ganjaran puasa itu tidak ada takarannya sebagaimana amalan-amalan yang lain. Maka ditegaskan di poin 5 ini bahwasanya bukan hanya pahala yang besar yang didapat oleh orang yang berpuasa, bahkan dia akan mendapatkan ampunan. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadh dzakirina Allaha katsira wadh dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Siapa yang membacakan artinya?
Rizky? Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keadaan, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya, jadi disebutkan di antara orang-orang yang melakukan amalan-amalan soleh tadi disebutkan di situ was-shaimina was-shaimat, yaitu laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Ganjarannya yang Allah katakan, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya. Jadi ini selaras dengan keutamaan puasa poin 2. Ketika Allah menyediakan ganjaran yang tidak ada takarannya, maka Allah pun juga menyediakan ampunan yang sangat amat besar. Kemudian keutamaan puasa selanjutnya adalah perisai dari api neraka. Perisai dari api neraka. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang beliau sabdakan, as-siyamu junnatun. Puasa adalah perisai. Sebagaimana puasa dapat menjadi perisai atau penghalang, ya, perisai itu ibarat apa, kalau orang perang itu biasanya ada tameng, ada pedang. Ini bersifat sebagai tamengnya. Jadi puasa itu sebagai tameng dari siksaan api neraka. Maka sebagaimana puasa bisa menjadi tameng, ya, dari panasnya api neraka, maka puasa pun juga bisa menjadi tameng dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Makanya ketika sampean puasa pasti akan terhindar dari perbuatan yang buruk. Meskipun sering terlintas mungkin di pikiran, mungkin kadang terbayang di pikiran, tapi ketika sampean ingat sedang puasa, otomatis akan sampean hentikan. Ya, bukan hanya sebagai tameng dari panasnya api neraka, tapi sebagai tameng dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Kemudian yang ketujuh, puasa adalah sebab masuk ke dalam surga atau sebab dimasukkannya ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannati thamaniyatu abwabin fiha babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimun. Di dalam surga terdapat thamaniyatu abwabin. Terdapat apa? Thamaniyah artinya apa? 8. Abwabin jamak dari babun. Apa? Ya, pintu. Terdapat 8 pintu. Fiha babun yusamma ar-rayyan. Di antara pintu tadi, di antara ke-8 pintu tadi, ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimun. Tidak ada yang bisa memasukinya illa as-shaimun, kecuali orang-orang yang berpuasa.
Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Ya. Maka di antara keutamaan puasa tadi, Allah menyediakan pintu khusus bagi orang-orang yang melaksanakannya untuk masuk ke dalam surga. Menunjukkan bahwasanya puasa itu memiliki kedudukan yang tinggi dan bahkan dinisbatkan kepada Allah sendiri. Ya, satu-satunya amalan yang dinisbatkan kepada Allah yang mana memiliki kedudukan yang amat sangat tinggi. Dan sebagaimana kita ketahui, ketika sesuatu disandarkan kepada Allah, itu menunjukkan keagungannya. Sebagaimana Ka'bah, ya, nama lainnya adalah Baitullah, rumah Allah. Ya, bentuk penyandaran rumah kepada Allah menunjukkan keagungan benda tersebut. Ya. Atau Al-Quran dinamakan kalamullah, perkataan Allah, menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini sangat amat mulia, ya, sampai disandarkan kepada Allah sendiri. Maka sangat tercela ketika ada orang yang mengaku Islam, yang mengaku hafal 30 juz, yang mengaku orang Islam, bahkan bilang bahwasanya menghafal Al-Quran itu tidak ada gunanya, ya, tidak relevan di zaman sekarang. Ya. Mau dikemanakan pengakuan kita terhadap agama Islam ketika omongan kita sangat amat jauh dari agama Islam itu sendiri. Ya, makanya ketika Allah menyandarkan sesuatu kepada Allah, itu menunjukkan kedudukannya. Begitupun pula dengan puasa. Ketika Allah menyandarkan puasa kepada Allah, yang mana Allah yang akan membalasnya sendiri, menunjukkan puasa itu amat sangat penting, amat sangat tinggi kedudukannya. Insya Allah untuk keutamaan puasa kita sampaikan di poin 7. Kita lanjut lagi di bab berikutnya. Hikmah disyariatkannya puasa. Hikmah disyariatkannya puasa. Subbab baru berarti ya. Hikmah disyariatkannya puasa. Ya, jadi kemarin sempat beredar video yang cukup viral yang mengatakan bahwasanya dia seorang wanita yang sudah murtad. Ya. Dan dulunya dia itu seorang muslimah yang taat, bahkan hafal 30 juz. Ya, tapi dia memilih untuk murtad menjadi Kristen Katolik. Dan ketika diwawancarai, ya seperti itu. Menghafal Al-Quran tidak relevan, tidak ada manfaatnya, tidak membawa manfaat. Dan itu didukung oleh orang tokoh di Indonesia sendiri, yang dia sebenarnya agama Islam, tapi banyak sekali komentar-komentarnya itu justru yang menjatuhkan agama Islam dan didukung, ya. Komentar dia seperti itu didukung, ya. Dan kalau misal kita yang awam pasti akan mengiyakan, iya juga ya. Masa hari ini kita menghafal Al-Quran, di mana Al-Quran sudah bisa kita genggam, ya. Apa manfaatnya menghafal Al-Quran? Ya, pasti orang-orang awam pasti akan berpikiran seperti itu. Namun yang perlu kita pastikan ketika datang sebuah syubhat, ya, entah syubhat entah syahwat dari seseorang, kita lihat bagaimana keadaan dia dengan agama. Misal seperti tadi, mengeluarkan statement menghafal Al-Quran tidak ada manfaat. Kita lihat orang yang mengatakan itu, apakah dia termasuk muslim yang taat? Apakah dia yang sering menyampaikan perkara agama dengan lurus, atau justru dia yang sering merongrong agama Islam, menjatuhkan agama Islam, atau justru malah menjelekkan dan malah menyanjung agama yang lain? Ya, cukup kita perhatikan orang yang mengatakan itu, maka tidak akan sulit untuk terbebas dari syubhat tadi. Karena kalau sampean perhatikan, ketika orang-orang keluar dari agama Islam, rata-rata mereka memang bukan termasuk muslim yang taat. Ya, pasti kalaupun taat ada kerancuan dalam berpikir. Ya.
Berbeda ketika ada orang yang masuk ke agama Islam. Rata-rata pasti orang-orang yang cerdas, yang cendekiawan. Ya, mereka melakukan riset dulu sampai sebelum akhirnya memeluk agama Islam. Ya, kita bandingkan kedua hal tersebut. Makanya ketika syubhat datang, kita perhatikan siapa orang yang mengatakan, bagaimana kabar dia dengan agama yang dia peluk. Ya, maka tidak akan sulit untuk menjauhi syubhat tadi. Mungkin kalau dalam lingkungan pondok kita nggak akan menemui hal seperti itu. Tapi ketika saman sudah di luar, ya, bahkan nanti mungkin saman akan berhadapan dengan keluarga-keluarga saman sendiri, ya. Dan pasti nanti ada perbedaan pendapat mengenai agama Islam sendiri. Maka di situ antum akan dituntut untuk bisa memilih mana yang lebih bagus, ya, mana yang lebih benar. Pasti antum akan dapati hal tersebut. Hikmah yang pertama, jadi hukum pengertian dari hikmah disyariatkan punya puasa sebagaimana yang kita bahas tadi ketika Al-Quran tidak ada manfaatnya. Jadi ini berkaitan dengan manfaat apa yang kita dapat ketika puasa. Yang pertama adalah sebagai wasilah. Sebagai wasilah. Apa wasilah itu? Bobi, siapa? Azam, apa wasilah itu? Apa pengertian wasilah? Dibantu Muzaki. Coba pisah Azam ke sampingnya Fahri. Azam duduk di sampingnya Fahri. Ya, puasa adalah sebagai wasilah atau perantara untuk mengokohkan ketakwaan kepada Allah. Ya, sebagai perantara untuk mengokohkan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, membuat orang merasakan nikmat dari Allah. Membuat orang merasakan nikmat dari Allah. Ketika seseorang menahan lapar, menahan haus, ya, sulitnya untuk menahan lapar di siang hari, sulitnya menahan haus di siang hari, maka itu semua akan terasa amat nikmat. Ya, Saman nggak akan peduli lauk apapun yang ada di meja, Saman nggak peduli nasi itu sudah basi atau belum, Saman nggak akan peduli air itu air yang kemarin atau 3 hari yang lalu atau hari ini. Pasti ketika azan berkumandang, apapun yang ada di meja pasti akan antum makan. Menunjukkan bahwasanya nikmat makan yang selama ini biasa saja, nikmat minum yang selama ini biasa saja, karena sering kita lalui, maka akan terasa sangat amat nikmat ketika kenikmatan tadi dicabut. Makanya ada ungkapan yang mengatakan sebuah kenikmatan itu akan terasa sangat berharga ketika nikmat itu telah pergi. Ya. Sebuah kenikmatan itu akan terasa sangat amat berharga ketika kenikmatan itu sudah pergi. Ya, maka bersyukurlah antum ketika sampean puasa, ya, dan antum ada kemampuan untuk makan, untuk mendapat rezeki.
dan antum mendapatkan makanan yang enak dan minuman yang lezat di waktu berbuka. Ya, sedangkan saudara-saudara kita di luar sana, mereka puasa bukan batalnya karena buka. Ya. Tidak jarang di antara mereka puasanya sampai 24 jam karena memang tidak ada makanan. Ya, bahkan Rasulullah pun ya, ketika ditanyakan kepada Aisyah apakah ada makanan dan jawab Aisyah tidak ada, maka Rasulullah pun menjawab, kalau begitu aku puasa. Ya, makanya kenikmatan antum bisa makan, bisa minum itu akan terasa sangat amat nikmat ketika puasa nanti datang. Ya. Jadi gunakan nikmat-nikmat itu, manfaatkan nikmat-nikmat itu tuh untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, mendidik manusia dalam mengendalikan keinginan. Mendidik manusia dalam mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan diri. Dan sabar dalam menahan diri. Ya, ini termasuk hikmah yang sangat amat penting. Jadi ketika bulan puasa datang, bukan hanya mengekang kebebasan antum untuk makan, untuk minum, tapi yang paling penting adalah mengekang hawa nafsu, kebiasaan antum yang makan secara berlebihan, minum secara berlebihan, ngemil secara berlebihan. Makanya di antara latihan sebelum bulan puasa datang, makanya saya kemarin terapkan di kelas 1, ya jajan ya maksimal berapa? 5.000. Ya. Itu pun saya kasih kelonggaran. Ya, sebenarnya itu pun juga karena saking jibeknya saya. Ini ketika ada yang tanya, "Pak, boleh enggak nambah uang saku?" Ya. Sebenarnya dalam membatasi uang saku, kita tadi utamanya bukan kok membatasi sama untuk makan, untuk minum, tapi membatasi sampean mengendalikan hawa nafsu biar enggak makan secara los, minum secara los. Karena sesuatu yang berlebihan itu pasti akan memudorotkan. Ya, makanya di antara hikmah puasa ya tadi belajar mengekang hawa nafsu. Ya, entah nafsu makan, nafsu minum, ya, atau nafsu-nafsu amarah, nafsu yang lain, itu sangat amat penting untuk ditahan. Kemudian yang keempat, menahan laju godaan setan. Menahan laju godaan setan. Sebagaimana pada poin sebelumnya ketika Rasul mengatakan asyamu junnatun, maka ia perisai dari segala keburukan. Ya, entah api neraka, entah malam-malam yang buruk, entah godaan setan yang terus menggoda. Ini adalah hikmah dari puasa itu sendiri. Kemudian poin berikutnya, menimbulkan rasa iba, ya, menimbulkan rasa iba dan sayang kepada orang miskin. Ya, menimbulkan rasa iba dan sayang kepada orang miskin. Jadi di antara inti hikmah dari puasa itu adalah menimbulkan empati,
rasa kepedulian antara sesama. Ya jangankan dalam puasa, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, misal kalau sama lihat teman ada yang nggak jajan selama 1 minggu mungkin, pasti sama akan merasakan iba. Sampai tanya, kenapa kok nggak jajan selama seminggu? Ya karena uang saya habis. Ya pasti akan timbul rasa iba. Nggak apa-apa nih, saya akan ambil uang jajan saya 2.000. Ya pasti banyak seperti itu. Atau kalau enggak, misal ada teman yang sakit, antum bawakan air putih, antum bawakan makanan, itu bentuk rasa empati, rasa iba, rasa kasihan, ya melihat temannya yang sakit. Maka ketika kita puasa, kita mencoba menimbulkan empati itu kepada saudara-saudara kita yang miskin, yang mereka makan pun tidak lengkap 3 kali sehari. Ya bahkan sehari pun ada yang nggak makan sama sekali juga ada. Ya, maka kita coba menimbulkan rasa empati seperti itu. Selanjutnya, membersihkan badan. Ya, membersihkan badan dari elemen-elemen yang tidak baik. Membersihkan badan dari elemen-elemen yang tidak baik. Dan membuat badan lebih sehat. Makanya ketika kita berpuasa, ada beberapa fase yang dialami oleh tubuh. Biasanya ketika di fase awal ketika berpuasa, kita pasti akan merasakan lemas, ya. Lemas. Karena seperti di hari-hari sebelumnya sebelum puasa, yang mana konsumsi gula kita tinggi, konsumsi karbohidrat, protein semuanya tinggi, itu langsung terhenti di hari pertama kedua. Otomatis tubuh yang biasa menerima itu semua, ya, dan kehilangan pasokan energi tadi, otomatis langsung ngedrop, langsung lemas. Tapi bukan berarti ketika lemas itu dampaknya buruk, enggak. Di fase berikutnya baru tubuh akan mulai menyadari, ya, mulai mengkondisikan ternyata pasokan energi kita terbatas. Maka tubuh akan mengolah gula yang ada di dalam tubuh, di dalam lemak tadi. Ya, makanya ada beberapa teori ketika orang ingin diet itu yang paling efektif adalah yang namanya defisit kalori. Artinya kalori itu mengalami kekurangan kalori. Artinya tubuh memakan energi ya dari tubuh itu sendiri, dari cadangan energi yang disimpan di lemak. Ya, makanya ketika di awal-awal puasa kita lemas, bukan berarti buruk. Kita akan memasuki fase berikutnya yang mana tubuh akan mengolah energi yang sudah tersimpan dalam tubuh, di dalam lemak, untuk digunakan sebagai aktivitas kita. Ya, setelah itu selesai, kita masuk fase berikutnya. Mulai tubuh akan membersihkan racun-racun yang ada di dalam tubuh. Ya, gula, atau sumbatan-sumbatan darah yang enggak lancar yang disebabkan oleh makanan yang enggak sehat, misal mie, apalagi mie, yaitu ya, itu pasti akan didetoksifikasi di fase berikutnya. Makanya ketika sampean dilarang makan mie, bukan berarti terus dimakan ustadznya, enggak. Ya, kita semua meyakini dan sepakat dan ijma kalau mie itu enak, ya. Tapi semua makanan yang instan, semua makanan yang diolah dan semakin rumit pengolahannya, maka semakin rumit pula dicerna oleh tubuh. Ya. Makanya ketika sampean makan mie terus sakit, ya sudah, itu resikonya. Ya, maka di fase ketiga ini tubuh akan mulai melakukan detoksifikasi. Ya, racun-racun yang di dalam tubuh akan dibuang.
Makanya biasanya kalau sampean di fase terakhir atau bahkan fase setelah Ramadan,